Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di Indo di Toronto. Kenalin, nama aku Yulia Nathan ya. Buat yang mungkin baru nonton video kita yang kali ini. Jadi selain video ini, kalian boleh juga simak video-video kita yang lain ya, yang banyak membahas mengenai imigrasi dan juga kehidupan sehari-hari di Kanada maupun kuliner. Oke? Nah, hari ini aku mau membahas mengenai 7 hal yang bisa dilakukan sebagai seorang imigran yang kemudian berganti status menjadi Canadian citizen. Ya, atau kalau lahirnya memang udah Canadian, ya inilah yang bisa dilakukan oleh Canadian gitu. Nah, apa aja sih 7 hal yang aku coba bisa listkan ya, yang cukup berimpact dengan kehidupan kita ketika kita misalnya datang dari negara lain. Contohnya aku kan dari Indonesia berarti kan, terus ganti warga negara. Terus apa sih bedanya dari sebelumnya yang hanya sebagai pemegang permanent resident. Oke, yuk disimak. Yang pertama adalah bisa ikut voting. Jadi ketika ada pemilihan ya, baik tingkat federal maupun provinsi ataupun kota, kita bisa ikut pemilu gitu. Nah, yang kedua, lapangan pekerjaan sekarang terbuka, boleh dikatakan tuh berarti hampir semuanya. Karena kita tahu ya, ketika kita masih statusnya itu PR, ada kerjaan-kerjaan tertentu yang kita nggak bisa gitu. Karena itu hanya diperuntukkan untuk warga negara gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya kamu mau terjun ke dunia politik gitu ya, mau jadi mayor atau mau jadi prime minister gitu kan, nggak bisa kalau statusnya masih pemegang PR card gitu ya, harus Canadian citizen. Dan aku dengar juga beberapa kerjaan, terutama sih kerjaan yang related dengan government ya, yang membutuhkan tingkat security yang tinggi. Nah, biasanya tuh requirement-nya itu harus Canadian citizen. Yang aku sendiri pernah ngalamin itu adalah volunteer ketika ada pemilihan umum. Jadi kayak petugas pemilu gitu loh. Nah, itu jelas-jelas di requirement-nya itu kandidat yang eligible itu harus statusnya adalah Canadian citizen gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ketika status kamu sudah sebagai Canadian citizen, kamu boleh tinggal di luar Kanada tanpa ada batas waktu gitu. Sedangkan kalau sebagai seorang pemegang PR, kalian harus memenuhi rentang tinggal di dalam Kanadanya gitu. Nggak bisa misalnya kamu PR Kanada, terus kamu pilih tinggal di Indonesianya itu 5 tahun, 6 tahun atau whatever lah gitu ya, atau pindah ke Singapura, kerja di Singapura gimana, itu nggak bisa kalau tidak memenuhi minimum tinggal di Kanada ya, which is adalah 2 tahun dalam periode 5 tahun ya. Boleh terputus-putus sih, tapi at least dalam 5 tahun kalau dihitung ke belakang, ada nggak dalam 5 tahun ini kamu itu minimal 2 tahunnya itu tinggalnya di Kanada. Kalau kurang gitu kan jadi dipertanyakan, terus kenapa kamu mau jadi PR Kanada kalau kamu lebih lama tinggal di luarnya ketimbang di Kanadanya sendiri gitu. Nah, itu bisa juga dicabut statusnya. Sedangkan kalau kamu sudah jadi warga negara dia, ya boleh ya, misalnya tinggal di Indonesia tiap 6 bulan pas summer baru balik ke sini, itu bisa gitu loh, nggak ada batas waktu minimum tinggalnya. Yang keempat, kalau sudah jadi warga negara, terus misalnya kalian hamil, terus anakmu itu lahirnya di luar Kanada, anakmu itu kan otomatis statusnya itu langsung Canadian. Tapi kalau katakan masih PR, terus hamil, terus karena satu dan lain hal, itu anak brojolnya di luar Kanada, itu anak jadi bukan Canadian dia. Ya, jadi dia either statusnya itu adalah status negara orang tuanya, atau kalau di negara waktu dia lahir itu boleh nganggap dia sebagai warga negara, ya akhirnya itu. Tapi Kanada tidak menganggap dia otomatis sebagai Canadian gitu, karena status orang tuanya yang belum warga negara. Yang mungkin yang paling signifikan ya, misalnya ya tadi kan, kalau yang tadi kan mungkin nggak terlalu related ya sama kehidupan kita. Maksudnya kadang-kadang ada orang bagi gue pemilu itu bukan sesuatu yang gue minat gitu loh, yang gue nggak voting, gue nggak merasa suara gue tuh punya impact gitu, jadi dia mungkin nggak pengaruh gitu. Atau ya dia juga memang nggak mau terjun ke dunia politik gitu, so what gitu, kerjanya sekarang juga fine gitu kan. Jadi nggak ada lah kayak benefit tambahan gitu. Atau sisi positifnya kalau dia ganti status, kita tidak perlu lagi renew
status kita. Jadi kalau teman-teman tahu kan, kalau sebagai pemegang PR card itu 5 tahun sekali kita harus renew gitu kan, masih isi form lagi, masih didaftarin segala macem gitu. Repot lah gitu, tapi once sudah jadi warga negara ya udah nggak perlu gitu. Dan yang related dengan itu juga adalah khususnya untuk orang yang negara asalnya itu hanya mengakui satu warga negara. Seperti Indonesia kan tidak mengakui dual atau triple atau whatever lah gitu ya. Jadi once kalau kamu mau ganti status ke warga negara yang lain, warga negara Indonesiamu itu otomatis gugur karena Indonesia kan cuma ngakuin satu doang gitu. Nah, akibatnya daripada itu berarti ketika misalnya kamu jadi seorang Canadian, berarti kan kamu nggak ada lagi tuh statusnya sebagai warga negara yang lain gitu. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya tidak bisa di-evoke gitu. Maksudnya status kewarganegaraanmu sebagai warga negara Kanada itu nggak bisa dicabut. Karena mungkin ya alasannya kalau dicabut ya terus jadi ini dong, nggak punya warga negara lagi dong ya. Sedangkan kalau kamu masih PR, amit-amit misalnya komit kriminal atau apa gitu ya, kalau diputuskan kemudian kamu didepak itu bisa gitu. Jadi status PR-mu itu dicabut, ya udah kamu jadi nggak bisa kan, nggak bisa tinggal lagi, jadi harus pulang gitu. Oke, yang nomor 6, dengan berganti status warga negara, otomatis pasportnya juga berganti gitu. Nah, dengan paspor birunya Kanada ini, kalian juga pasti udah tahu lah ya, kalau misalnya Google, aku nggak usah cerita panjang lebar, banyak negara yang memperbolehkan turis itu masuk dengan paspor Kanada tanpa harus apply visa dulu gitu. Nah, untuk orang yang suka traveling itu sesuatu yang sangat signifikan gitu loh. Selain bisa menghemat biaya waktu apply visa, juga kan waktu, karena kita nggak pernah tahu, mungkin kita ketemu momen kita harus travelingnya tuh yang mendadak gitu, atau kita mau memanfaatkan momen ketika kita dalam negara transit gitu. Nah, negara-negara yang kita transit itu kan kadang-kadang waktunya panjang, jadi pada bengong aja di airport kita tuh bisa keluar gitu loh. Nah, dengan paspor biru, kalau negara itu diperbolehkan, ya kita nggak perlu pakai visa dulu, nggak perlu tunjukin visa, ya kita boleh keluar gitu loh, jalan-jalan, nanti balik lagi baru terbang lagi berikut. Oke, yang terakhir ya, poin yang terakhir, dengan berganti status menjadi warga negara Kanada, artinya sekarang Anda berada di bawah protection diplomatik Kanada. Amit-amit ya, terjadi kamu itu lagi di luar Kanada dan ada kena musibah gitu, kena musibah, mungkin stuck di negara tersebut, bencana atau apa, kita nggak pernah tahu ya. Nah, Kanada itu punya kayak responsibility, tanggung jawab untuk kan melindungi warganya, yaitu dengan cara memulangkan warga negaranya itu balik ke negaranya. Nah, karena kamu udah citizen, berarti kan tanggung jawabnya mereka gitu, jadi mereka yang akan menolong gitu dengan resources yang mereka punya. Tapi kalau dengan status masih PR Kanada, I'm not sure gitu loh, karena kan di listnya itu kita bukan warga negara, walaupun mungkin ada baiknya juga begitu keluar Kanada kita kasih tahu. Nah, ini juga aku masih nggak begitu jelas ya, tapi untuk sebagai warga negara kita ada disarankan kok kalau kita keluar dari Kanada, kita itu lapor gitu loh, kayak lapor diri, ngasih tahu kalau dalam periode ini dan ini kita itu akan berada di negara ini dan ini untuk keperluan apa, just in case gitu, karena itu gunanya itu. Dan Kanada ini kan juga masuk dalam bagian Commonwealth, negara-negara di dalam Commonwealth gitu ya, jadi otomatis itu secara tidak langsung gimana ya ngomongnya itu, jadi udah kayak keluarga sendiri lah gitu di antara mereka itu. Jadi otomatis ketika warga negara Kanada berada di negara-negara tersebut itu kind of special lah gitu, karena masih dalam satu rumpun yang sama gitu loh, bahasa awamnya kali ya. Itu aja guys, 7 list ya hal-hal yang menurut aku nih ya, menurut aku pasti ada juga hal-hal yang lain juga, tapi ini at least 7 tuh yang lumayan related lah katakan ya, atau yang aku anggap tuh lumayan beneficial buat aku gitu. Ketika aku tahu statusku berubah, ternyata ini loh hak-hakku, oh ini loh yang aku bisa lakukan dibandingkan ketika masih sebagai permanent residentnya Kanada. Nah, dari 7 ini, kalau kalian sendiri gimana? Bagian poin mana yang kalian merasa, wah kalau ini mah memang lebih berguna, yang ini nggak berguna, nggak ngefek gitu, gue mah nggak peduli misalnya.
Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang di sini yang sudah statusnya PR dan mungkin consider ya mau ganti warga negara, masih torn between gitu ya, maksudnya ya kayaknya ganti nggak ada bedanya gitu ya. Emang apa sih? Nah mungkin mudah-mudahan dengan video ini jadi ada nambah wawasan gitu. Oh mungkin bisa dijadi consideration. Kalau nggak juga nggak apa-apa ya, aku nggak mempromosikan orang untuk ganti status ya, whatever status kalian itu. Karena aku pribadi sebenarnya ya, kalau mau jujur ya, aku tuh nggak suka tuh dengan kenapa sih harus apa satu negara gitu, atau harus pilih yang ini, harus pilih yang itu gitu. Sebenarnya aku tuh juga nggak begitu suka gitu ya. Jadi aku tidak promosi, aku hanya menyampaikan yang aku tahu dan yang aku rasa impact di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa ya guys untuk subscribe buat yang belum. Ayo dipencet sekarang tombolnya. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.